Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilky Putra Juliansa, NPM A1G0019015. Saya dari kelas 3C akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Serinang Bulan. Alkisah dahulu kala, di Bengkulu hidup 7 orang bersaudara. Mereka merupakan putra dan putri Raja Mawang. Dari ketujuh bersaudara tersebut, Putri Serinang Bulan merupakan putri yang paling bungsu, putri yang paling cantik, sehingga telah banyak laki-laki yang ingin meminangnya. Namun selalu ia tolak dengan alasan tidak mau melangkahi kakak-kakaknya. Pada suatu hari, "Wahai adikku, Putri Serinang Bulan, telah banyak laki-laki yang ingin meminangmu. Segeralah menikah. Jangan khawatir, kami akan segera menyusul." Putri Serinang Bulan pun menyanggupi. Baiklah kakak, aku akan segera menikah. Aku harap kakak-kakak semua akan segera menyusul. Mendengar berita tersebut, Raja Mawang menyebarkan berita bahwa putrinya akan segera menikah. "Wahai rakyat-rakyatku, putriku, Putri Serinang Bulan akan segera menikah dengan seorang pangeran yang sangat tampan dari kerajaan sebelah." Mendengar berita itu, para pemuda-pemuda desa sangat bergembira. Akhirnya Putri Serinang Bulan akan segera menikah. Dan datanglah seorang pangeran tampan ingin menikahi Putri Serinang Bulan. "Wahai sang putri, maukah kau menikah denganku?" Baiklah pangeran, aku akan menikah denganmu. Aku menerima lamaranmu. Akhirnya sang putri menerima dan ingin menikah pula dengan seorang pangeran tersebut. Namun tiba-tiba, "Wahai sang putri, ada apa dengan tubuhmu? Kenapa tubuhmu dipenuhi dengan penyakit seperti itu?" Aku tidak tahu pangeran, tiba-tiba tubuhku dipenuhi dengan penyakit kulit. Karena merasa jijik dan kecewa, akhirnya pangeran pun segera membatalkan pernikahannya. "Wahai sang putri, pernikahan kita aku batalkan." Kejadian ini berulang sampai 9 kali. Dan karena merasa sangat aneh, akhirnya keenam kakaknya menggelar rapat kecil untuk menyingkirkan Putri Serinang Bulan. "Wahai adik-adikku, Putri Serinang Bulan adalah sumber dari segala masalah kita. Maka yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan Putri Serinang Bulan dari kerajaan ini. Dan kita harus segera membunuhnya." Mendengar berita tersebut, ada satu orang kakak yang tidak setuju, yakni Karangnio, karena Karangnio sangat dekat dengan sang putri. "Wahai kakak, aku tidak setuju." Karena penolakannya, akhirnya Karangnio lah yang harus membunuh Putri Serinang Bulan. Dan ia harus membunuh dengan membawakan bukti. Pada suatu hari, Karangnio mengajak Putri Serinang Bulan ke sebuah hutan dengan hendak berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Putri Serinang Bulan sangat merasa gelisah, begitu pula dengan Karangnio. Akhirnya Karangnio berjujur, menuturkan kata-kata kalau, "Wahai adikku, kakak-kakak kita ingin membunuhmu karena menganggap kamu adalah sumber dari segala masalah kerajaan kita." Putri Serinang Bulan pun merasa kecewa. Namun ia sadar dan ia bersabar. Baiklah kakak, kalau itu memang keputusan kakak-kakak semua, aku terima. Karena merasa kasihan dengan Putri Serinang Bulan, Karangnio berusaha mengelabui kakak-kakaknya dengan membunuh seekor babi hutan
dan mengambil darahnya diletakkan ke dalam tabung. Dengan sedikit saitan kuping Serinang Bulan. Akhirnya Karangniu kembali ke istana dan menyodorkan bukti berupa kuping Serinang Bulan dan darah-darah tersebut. Akhirnya kakak-kakaknya percaya. Dan pada suatu hari, Serinang Bulan bertemu dengan seorang pangeran tampan di dalam hutan, yakni Raja Indrapura. Wahai sang putri, ada gerangan apa engkau berada di sini? Aku Putri Serinang Bulan, putri Raja Mawang yang dilarikan ke sini. Setelah mereka bercengkrama banyak sekali, akhirnya Raja Indrapura memutuskan untuk menikahi sang putri karena kecantikan sang putri. Pada suatu hari, mereka berencana menikah. Dengan cerita Putri Serinang Bulan tersebut, mereka akhirnya menunggu terlebih dahulu. Dan anehnya, Wahai sang putri, apakah penyakit kulitmu kembali datang? Tidak, Raja. Wahai Raja Indrapura, ketika kau ingin menikahiku, penyakit kulit itu tidak datang lagi. akhirnya mereka pun segera menikah. Mendengar kabar datang kembalinya Putri Serinang Bulan, keenam kakaknya merasa heran. Tidak untuk Karangniu, karena Karangniu berhasil mengelabui kakak-kakaknya. Dan Wahai kakak-kakakku, sebenarnya dahulu aku tidak membunuh Putri Serinang Bulan dan aku mengelabui kakak-kakak kalau itu bukan darah Putri Serinang Bulan, tapi darah babi hutan yang aku sembelih. namun kakak-kakaknya merasa kecewa dan sadar kalau perbuatan mereka adalah salah. Pada suatu hari mereka datang ke tempat Putri Serinang Bulan dan Raja Indrapura yang segera menikah. Akhirnya mereka sadar bahwa Putri Serinang Bulan masih hidup. Putri Serinang Bulan akhirnya menikah dengan Raja Indrapura dan mereka pun hidup bersama selamanya. Baik teman-teman, pesan dan kesan dari dongeng Putri Serinang Bulan ini adalah jangan pernah menghakimi diri sendiri, apalagi saudara-saudara kita. Karena segala sumber masalah kita harus serahkan dengan Tuhan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.